Baiklah, selamat bertemu kembali. Kali ini kita melanjutkan topik kuliah psikologi umum, masih tentang kondisi kesadaran bagian 2. Kali ini mengulas tentang mimpi, termasuk penggunaan obat-obat psikotik, ya, obat-obat psikoaktif. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu mimpi. Nah, mimpi sebelumnya tidak menjadi kajian ilmiah seperti itu, ya, tapi diketahui sejak zaman Babilonia, ya, 500 tahun sebelum Masehi, mimpi sudah dicatat sebenarnya oleh kaum ini. Kemudian di Mesir juga dibangun sebuah kuil untuk menghormati dewa Serapis, dewa mimpi, ya. Kemudian tafsir mimpi juga banyak terjadi di kitab-kitab agama seperti itu, ya, termasuk misalnya kalau di Al-Quran dalam kisah Yusuf, bagaimana menafsirkan mimpinya. Nah, mimpi ini dalam kajian psikologi modern itu tentu saja kita semua sudah kita semua pernah bermimpi, dan mimpi merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari seperti itu, ya. Nah, kemudian nanti kita akan masuk ke melihat bagaimana perspektif teoritis tentang mimpi ini secara sekilas. Nah, yang pertama itu pendekatan teoritis tentang mimpi itu dari psikoanalisa Freud, ya. Kita tahu bahwa Freud sendiri di 1901 kalau nggak salah, atau 1900, ya, itu merilis sebuah buku yang sampai hari ini itu menjadi pegangan di bidang psikoanalisa, yaitu Interpretation of the Dreams, ya. Jadi tafsir mimpi, bagaimana mimpi merupakan wilayah ketidaksadaran dan wilayah bawah sadar kita, unconscious, dan wilayah subconscious, kira-kira seperti itu. Nah, pendalaman tentang mimpi di psikoanalisa Freud bisa kalian dapatkan di bahasan-bahasan lainnya. Nah, kita akan mengulas sekilas apa itu mimpi menurut Freud, ya. Nah, mimpi itu merupakan sebuah simbol kalau dalam Freud, ya. Mimpi itu merupakan suatu bentuk lain dari peristiwa-peristiwa yang kita represi di bawah sadar. Nah, itu kemudian mencoba untuk menembus ke wilayah sadar, ya, wilayah conscious, ya, wilayah sadar, dari wilayah unconscious menuju wilayah sadar, seperti itu. Nah, mimpi sendiri itu mengandung harapan-harapan yang tidak kita sadari, dan simbol analisa mimpi itu juga dapat menguapkan hasrat terpendam kita. Jadi salah satu terapi di psikoanalisa itu pasti bertanya tentang mimpi Anda. Anda mimpi apa semalam? Kemudian bagaimana isi mimpinya? Nah, mengenai konten mimpi sendiri, Freud itu membedakan ada dua hal. Yang pertama, isi manifestnya, ya, isi termanifestasinya, yaitu isi permukaannya saja. Dia hanya mengandung simbol-simbol mimpi yang sebenarnya itu menyelimuti atau menyelubungi arti mimpi yang sebenarnya, ya. Jadi konten mimpi itu kan sering aneh dan irasional. Nah, itu disebut oleh Freud sebagai isi manifestnya. Jadi hanya bentuk simbolnya saja. Kemudian yang kedua ada isi laten. Isi laten ini isi yang sebenarnya, ya. Isi yang sebenarnya bisa harapan sebenarnya. Jadi butuh interpretasi, ya. Makanya di Paul Ricoeur sendiri misalnya itu menulis Freud and Philosophy, itu dia menyebutkan bahwa psikoanalisa Freud dalam titik tertentu dia merupakan suatu hermeneutika. Dia merupakan suatu ilmu tentang penafsiran. Seperti itu. Nah, misalnya Freud sendiri berpikir itu bahwa isi manifestasi ini mengekspresikan harapan tadi, ya, dalam bentuk yang sangat tersamarkan. Nah,
Untuk memahami arti sebenarnya dari mimpi, individu tersebut harus menganalisis gambar-gambar dalam mimpinya, citra-citra yang muncul dalam mimpinya. Nah, misalnya individu yang bermimpi itu akan diminta untuk memikirkan semua hal yang muncul dalam benak mereka ketika orang tersebut memikirkan kereta misalnya. Nah, kemudian teman yang ada dalam mimpinya dan sebagainya macam, ya. Dengan mengikuti asosiasi terhadap objek-objek dalam isi termanifestasi ini. Nah, maka isi laten itu sendiri sebenarnya itu akan bisa muncul. Ini nanti kita tidak bisa menerapkan ini, itu butuh latihan dan training secara profesional bagaimana kita menafsir mimpi. Tapi paling tidak ada dua hal ini dalam perspektif Freud. Ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa misalnya kita menganggap common sense, ya, misalnya mimpi kita itu aneh. Sebenarnya banyak peneliti menyebut mimpi kita itu tidaklah aneh, namun kita hanya mengingat bagian-bagian yang aneh, ya, bagian-bagian yang aneh saja. Sebenarnya tidak. Jadi sumber-sumber mimpi itu dari mana? Ya dari realitas sebenarnya. Jadi asal-usul mimpi itu ya dari realitas. Misalnya kita sering hanya mengingat bagian mimpi yang aneh dan mengerikan saja. Namun ternyata ada penelitian yang melakukan mengumpulkan ribuan mimpi, ya, dari orang-orang yang tidur di lab maupun di rumah, itu menunjukkan bahwa mimpi itu sebenarnya secara umum tidaklah aneh. Sebaliknya penelitian itu menunjukkan bahwa mimpi seringkali mirip dengan kehidupan ketika kita sadar, kehidupan real kita. Seperti itu. Nah, perspektif yang kedua itu adalah dari perspektif teori kognitif, ya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, kondisi mimpi berdasarkan asumsi teori ini bahwa mimpi itu mempunyai konsep yang sama dengan kondisi terjaga. Bermimpi itu melibatkan pemrosesan informasi dan memori. Nah, ada juga istilah penting dalam teori ini yang disebut dengan default network. Apa default network itu? Default network itu adalah aktivitas otak ketika beraktivitas dalam kondisi terjaga. Nah, ini sebenarnya merujuk kepada sekumpulan neuron yang aktif pada saat pikiran kita sama dengan misalnya ketika kita lagi menerawang, melamun, ketika kita masih lagi tidak berfokus pada suatu tugas tertentu, seperti itu. Nah, default network ini itu bekerja juga ketika kita dalam kondisi mimpi, seperti itu. Ya. Jadi teori kognitif itu meyakinkan pendapat bahwa mimpi itu seharusnya itu dipandang sebagai sejenis stimulasi mental yang bersifat sangat mirip dengan pikiran sadar kita. Kesimpulannya seperti itu. Nah, makanya pada lihat gambar di samping, saya menulis bahwa proses kognitif ketika mimpi itu sama dengan proses kognitif ketika terjaga. Itu asumsi utama yang mesti kita ingat tentang mimpi dari perspektif teori kognitif. Kemudian selanjutnya perspektif teori aktivasi sintesis. Nah, teori ini menyebutkan bahwa mimpi itu terjadi ketika korteks cerebrum itu dalam otak memadukan sinyal neural, ya, yang dihasilkan dari aktivitas pada bagian otak yang lebih rendah, dan bahwa mimpi dihasilkan dari usaha otak untuk menemukan logika dalam aktivitas otak yang acak ketika individu tidur. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi ketika kita terjaga, pengalaman kita cenderung dikendalikan oleh stimulus eksternal. Nah, namun ketika mimpi ada mekanisme internal. Jadi sama sebenarnya, cuma sumber stimulusnya saja yang berbeda. Itu menurut teori aktivitas sintesis, gitu ya. Jadi misalnya tapi ada juga sumber mimpi yang itu berasal dari pengalaman sensoris eksternal, misalnya, ya. Jika sebuah mobil pemadam kebakaran dengan sirine yang menyala, kemudian melewati rumah Anda, kemudian pada saat itu mungkin Anda sedang bermimpi tentang kondisi darurat, seperti itu. Jadi banyak dari kita itu memiliki pengalaman menggabungkan suara alarm di pagi hari yang kita dengar mobil lewat itu dalam mimpi. Jadi bentuk mimpinya bisa jadi mobil alarmnya warnanya bukan warna mobil pemadam kebakaran bukan warna merah atau orange, tidak, tapi bisa jadi warna pink. Tetapi
eh, kalau di psikoanalisa tadi, isi latennya itu adalah kalian khawatir dengan kondisi darurat, kalian aware dengan itu, kemudian itu masuk ke dalam mimpi. Nah, bentuk mimpi di manusia dewasa itu lebih kompleks memang. Jadi manifestnya banyak karena sesuai dengan pengalaman, kemudian sesuai dengan memorinya, sesuai dengan eh, hal-hal setiap hari yang dia lalui dan dia temui. Beda dengan anak-anak, misalnya kalau paginya main kelereng, malamnya mimpi kelereng. Mungkin kalau orang dewasa akan berbeda. Paginya dia putus cinta, malamnya mungkin dia mimpi jatuh ke jurang, seperti itu. Jadi ada isi manifest dan ada isi laten, dan itu sebenarnya secara diam-diam masih diakui oleh perspektif teori yang lainnya. Nah, eh, ini sebuah penelitian yang memang awal, tapi dia berusaha melihat mimpi. Asumsinya ketika kita bisa melihat mimpi orang lain, itu kita bisa melihat pikiran orang lain. Nah, jadi ada gelombang itu dicocokkan dengan benda-benda tertentu. Kemudian kita mencocokkan apakah cocok ini dalam mimpi kita dengan yang disajikan oleh peneliti, seperti itu. Jadi berusaha menafsirkan itu dengan bantuan teknologi seperti ini untuk melihat ketika orang memikirkan pesawat, ketika orang bermimpi pesawat, maka gelombang otaknya, gelombang listriknya itu akan seperti apa. Nah, itu akan coba diidentifikasikan oleh para peneliti ini. Ini memang masih awal, tapi sangat prospektif penelitian yang seperti ini, ya. Jadi akhirnya kita bisa melihat orang tanpa melapor secara verbal kejadian mimpinya, dengan merekam aktivitas otaknya kita bisa tahu dia mimpi apa, mimpi apa, mimpi apa. Begitu juga dengan apa yang dia pikirkan walaupun tanpa menyebutkan. Ini penelitian sangat sangat prospektif dan masih sangat panjang sebenarnya. Tapi ini cukup menjanjikan dan menarik, ya. Itu tadi sekilas tentang mimpi. Sekarang kita masuk ke psychoactive drugs, ya, obat-obatan psikoaktif. Apa itu obat-obatan psikoaktif? Yaitu obat-obatan yang bekerja pada sistem saraf untuk mengubah kesadaran, kemudian memodifikasi persepsi dan mengubah suasana hati, suasana emosional, seperti itu. Nah, penggunaan obat ini itu bisa mendorong terjadinya pertama toleransi. Toleransi itu yang dimaksud bukan membiarkan segala sesuatu dalam toleransi dalam kehidupan sosial, tapi toleransi itu kebutuhan untuk mengonsumsi obat dalam jumlah yang lebih banyak untuk mendapatkan efek yang sama. Jadi kita terus menambah dosis seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ketergantungan fisik, ya. Jadi fisik kita ada gejala tertentu ketika tidak mengkonsumsi obatnya. Kemudian yang kedua, ketergantungan psikologis. Ketergantungan psikologis ini kita pengen terus gitu, hasrat yang kuat. Saya tulis hasrat yang kuat untuk mengulangi penggunaan obat, ya, dengan alasan apapun gitu. Nah, kemudian yang terakhir, kecanduan. Kecanduan ini apa? Kecanduan itu adalah ketergantungan fisik dan atau ketergantungan psikologis seperti itu. Jadi ada dua ketergantungan sebenarnya, ada fisik, psikologis, atau bahkan kedua-duanya, seperti itu. Nah, pada gambar di samping itu gambar apa? Ada panah warna biru, itu termasuk yang disebut dengan jalur kesenangan, ya. Jadi efek senangnya ketika menggunakan obat-obat psikoaktif, ya. Jadi itu ada VTA, ya, ventral tegmental area itu, dan nucleus accumbens, ya, NACC. Nah, dua hal itu, ya, dua titik itu adalah lokasi yang penting pada jalur kesenangan otak untuk obat-obatan psikoaktif. Nah, informasi yang mengalir dari VTA ke NACC itu kemudian naik, lihat gambarnya, itu menuju prefrontal cortex, ya. Nah, VTA itu berlokasi di otak tengah, tepat di bawah di bawah, tepat di atas pons, ya. Itu kemudian, dan NACC itu terletak di otak depan di bawah korteks prefrontal. Jadi jalur kesenangannya ke sana. Itu bagaimana obat-obat bisa ngefek, kemudian kalian bisa merasa senang, merasa rileks, seperti itu.
Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis ya, jenis-jenis obat psikoaktif itu sendiri. Sebenarnya ada 3. Yang pertama depresan ya. Nah, apa itu depresan? Kita masuk satu-satu ya. Depresan itu obat-obat psikoaktif yang memperlambat aktivitas mental dan fisik ya. Coba lihat di sana, penggunaan medisnya itu untuk melepaskan rasa sakit, efek jangka pendeknya itu kita rileks, kemudian perilaku kita menjadi lebih pelan, kemudian itu ada efek-efeknya, bisa kalian baca. Kalau efek overdosisnya seperti apa, risiko kesehatannya seperti apa, kemudian kalau ketergantungan resiko ketergantungannya itu seperti itu ya, moderate, menengah berarti. Nah, yang penting kalian ketahui jenis depresan itu bagaimana bekerja. Dia contoh-contohnya itu ya, alkohol ya, barbiturates ya, kemudian obat penenang, nah itu opiates ya, jenis opium, narkotik segala macam, itu depresan namanya. Jadi dia memperlambat aktivitas mental gunanya. Kemudian yang kedua itu stimulan. Stimulan itu fungsinya itu obat-obat psikoaktif yang meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat. Jadi stimulan paling banyak digunakan, misalnya contohnya kayak di situ kokain, amfetamin, kemudian nikotin, kafein juga yang tergandung dalam kopi. Jadi dia meningkatkan aktivitas otak. Kalau depresan itu memperlambat. Jadi depresan itu memperlambat, stimulan itu meningkatkan. Jadi dua hal yang kontradiktif ya. Jadi jangan, kalian pengen slow itu jangan banyak ngopi misalnya. Justru biasanya orang ngopi itu ketika ada aktivitas lain ya. Dia harus menulis misalnya, dia harus harus bekerja lebih konsentrasi seperti itu. Nah, jadi itu fungsi stimulan. Nah, terus selanjutnya jenis yang ketiga itu halusinogen. Nah, tadi ada depresan, memperlambat, kemudian ada stimulan itu untuk meningkatkan aktivitas otak, kemudian yang ketiga halusinogen. Nah, halusinogen itu apa? Obat-obatan psikoaktif yang memodifikasi pengalaman persepsi kita dan menghasilkan gambar visual yang tidak nyata ya, ngefly istilahnya. Halusinogen disebut juga obat-obatan psychedelic ya. Itu bahasa Yunani, artinya pembuka pikiran ya. Nah, misalnya obat-obatan yang punya efek halusinogen ini marijuana ya. Kemudian LSD misalnya ya. Itu yang bisa membuat kita menjadi berhalusinasi ya. Jadi memodifikasi pengalaman persepsi kita, tapi dia tidak nyata ya, gambar visualnya tidak nyata. Itu halusinogen. Jadi yang pertama, saya review lagi, yang pertama depresan itu untuk menurunkan ya, memperlambat aktivitas otak. Yang kedua stimulan itu untuk meningkatkan aktivitas otak. Nah, yang ketiga itu ini memodifikasi pengalaman persepsi kita menjadi tidak real gitu ya. Jadi ngefly. Nah, itu disebut dengan halusinogen. Nah, kemudian kita masuk sedikit ke hipnosis ya. Ini yang kelima. Jadi ada di dalam, kalau kita review sejenak tentang apa yang sudah kita pelajari, apa itu kesadaran. Pertama kita belajar kondisi terjaga, kemudian kondisi tidur, ya, kemudian mimpi, kemudian zat-zatnya tadi, zat-zat pengubah seperti yang disebut dengan psikoaktif ya, bisa untuk memperlambat, mempercepat ataupun merubah persepsi kita. Nah, kemudian yang terakhir hipnosis ya. Ini salah satu bagian dari topik kesadaran juga. Nah, apa itu hipnosis? Itu kondisi kesadaran yang berubah atau kondisi psikologis ketika atensi dan harapan diubah ya, sehingga individu tersebut tidak
seperti biasanya. Individu kemudian sangat reseptif. Reseptif artinya sangat sangat eh, mengizinkan gitu, sangat terbuka ya terhadap sugesti yang diberikan ya, sangat cepat merespon sugesti. Nah, eh, hipnosis ini itu banyak digunakan akhir-akhir ini itu ada untuk penelitian dasar ya, misalnya di situ menerapkan hipnosis sebagai transcranial magnetic stimulation untuk mempelajari eksperimen tentang proses otak. Kemudian ini dikombinasikan dengan brain imaging ya, jadi pencitraan otak untuk membantu peneliti memahami efek hipnosis dan fungsi otak itu sendiri. Nah, selain untuk penelitian dasar, misalnya di USA dan di Indonesia juga sebenarnya, itu hipnosis itu dipakai oleh para praktisi untuk treatment kecanduan alkohol, sonambulism yang seperti sleepwalking, depresi, kecenderungan bunuh diri, PTSD, kemudian kebiasaan makan berlebih ya, overeating ya, kemudian diabetes, kebiasaan merokok, dan berbagai jenis rasa sakit. Misalnya rasa sakit ketika melahirkan seperti itu. Jadi di Indonesia hipnosis itu diterapkan di dunia pendidikan justru seperti itu. Bagaimana meningkatkan motivasi segala macam. Nah, itu saja pengantar bagian 2 untuk kondisi kesadaran. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke topik baru, mungkin belajar atau berpikir atau apapun nanti. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.